wa iyyakum. Saudaraku sekalian, jemaah salat subuh Mushola Zakaria yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, yang doa ini disunnahkan bagi kita untuk membacanya di dalam salat kita, yaitu lebih tepatnya pada tahiyat akhir setelah membaca salawat sebelum mengucapkan salam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Jika salah seorang di antara kalian sedang bertasyahud akhir, maka hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Kemudian Nabi membacakan doanya sebagaimana Nabi mengajarkan membaca satu surah kepada para sahabat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka jahannam. Ini yang pertama. Yang kedua dari azab kubur, dan yang ketiga dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan yang keempat dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang pertama tentang azab neraka jahannam, bahwasanya ini adalah wabi'sal masir, tempat yang paling buruk, uiddat lil kafirin, yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ancaman neraka jahannam yang Allah akan sediakan bagi mereka. Misalnya di dalam surat Qaf, Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwab." Misalnya dalam surat Qaf, qala qarinuhu, berkata qarin, "Hadza ma ladayya atid, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid." Allah berfirman, lemparkanlah oleh kalian berdua, alqiya fi jahannam, ke dalam neraka jahannam, kulla kaffarin anid, setiap orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Kemudian anid yaitu orang yang melampaui batas. Melampaui batas, keterlaluan, itu maknanya. Melampaui batas maknanya adalah melanggar batas-batas agama kita. Apa yang telah diperintahkan Allah, dia langgar, tidak dia kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, justru dia kerjakan. Apa yang dimurkai dan dibenci Allah, justru dia senangi. Apa yang disenangi dan dicintai Allah, justru dia jauhi. Inilah mereka-mereka orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang melampaui batas. Dan kita dalam beragama ini diatur dalam satu koridor, koridor aturan-aturan agama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada kita, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabbihat. Halal itu jelas, kata Nabi. Halal yang mana? Halal, makanan yang halal, pakaian yang halal, minuman yang halal, harta yang halal, pekerjaan yang halal, sumber penghasilan yang halal. Itu semua jelas, kata Nabi. Tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang saru-saru geremeng, semua jelas. Wal haramu bayyinun, dan yang haram itu pun jelas. Apa yang dilarang, makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, semuanya jelas, dijelaskan oleh agama ini dengan sejelas-jelasnya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma yuqallibut tayra fis sama, tidaklah burung mengepakkan sayapnya di langit
wa ma yuqarribu ilal jannati wa yuba'idu ilan nari illa qad buyyina lakum. Tidaklah segala sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, sungguh kata Nabi, melainkan itu semua telah dijelaskan kepada kalian. Wa ma bainahuma mutasyabbihat, dan yang di antara halal dan haram itu ada yang namanya perkara syubhat. Nah, ibaratnya perkara syubhat itu adalah seseorang yang berdiri di tepi jurang. Ya, dia masih dalam keadaan selamat, tapi dia sangat berpeluang untuk jatuh ke dalam jurang. Nah, maka orang-orang beriman tidak akan mendekati perkara-perkara yang diharamkan dan juga perkara-perkara yang syubhat, yang menimbulkan kerancuan dan keraguan-raguan di situ. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah neraka jahanam. Ya, dalam Al-Qur'an sekali lagi banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka jahanam yang akan diberikan atau diancamkan kepada innallazina kafaru, kepada orang-orang kafir, ya, min ahlil kitabi wal musyrikin, baik dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani, ya, wal musyrikin, dan selain daripada mereka, yaitu orang-orang musyrik, ya. Allah ancamkan mereka di dalam neraka jahanam. Maka orang-orang beriman, insya Allah Allah akan selamatkan mereka dari ancaman neraka jahanam selama mereka, ya, tidak mengerjakan atau selama mereka menjauhi segala perkara-perkara perbuatan-perbuatan syirik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah satu saat membonceng seorang sahabat Mu'ad bin Jabal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, tahukah kamu apa haknya Allah atas dirimu?" Mu'ad tidak bisa menjawab langsung. Maka Mu'ad menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Maka kemudian Rasulullah mengatakan, hak Allah itu adalah an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah menyembah Allah dan engkau menjauhi segala kesyirikan. Tidak melakukan, menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Ya. Kemudian Nabi katakan, maka engkau akan dijamin masuk surga. Ini. Umat Islam kaum muslim ini mudah masuk surga selama dia beribadah kepada Allah. Laksanakan perintah-perintah Allah. Salat 5 waktu. Jaga, hafizu 'alas salawati. Jaga salat-salat kalian. Warqa'u ma'ar raqiin. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini maknanya apa? Kita disuruh berjamaah salatnya. Karena disuruh ada kalimat ma'ar raqiin, bersama orang-orang yang rukuk. Jaga solat 5 waktu, jaga solat berjamaah, insyaallah, ya, menjadi kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian sebaliknya, nah, apabila engkau menunaikan haknya Allah, kata Rasulullah kepada Mu'ad, maka engkau akan dijamin masuk surga. Nah, ini kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah haknya Allah, hanya ada 2. Nah, kemudian yang kedua, kita disuruh berlindung kepada Allah wa min azabil qabri, dari azab kubur. Azab kubur adalah azab perantara antara kehidupan dunia dan akhirat. Dia belum menjadi azab yang sesungguhnya bagi amal-amal kita. Dia hanya menjadi azab perantara. Ya, karena alam barzakh itulah alam yang menjadi pemisah antara hidup dunia dan hidup akhirat. Di satu kesempatan Nabi berjalan bersama beberapa sahabat. Lalu Nabi berhenti di antara 2 kuburan, kuburan muslim. Lalu Nabi katakan, ini mukjizat Allah ya kepada Rasulullah. Rasulullah tahu karena memang Allah yang memwahyukan.
Rasulullah tahu orang ini, dua kuburan ini sedang mendapatkan azab di dalam kuburnya. Sahabat nggak tahu, kita juga nggak tahu apakah seorang itu sedang diazab atau tidak. Ya, di alam kuburnya kita nggak tahu. Ini adalah mukjizat Allah kepada Rasulullah. Amma ahadun, kata Nabi, adapun yang satu ini, dia diazab oleh Allah karena tidak menjaga dirinya dari percikan air kencing. Ya. Wa ammal ukhra, dan adapun yang satunya lagi, maka dia diazab oleh Allah karena namimah, suka mengadu domba, provokator. Nah, jadi dua perkara itulah yang menjadi sebab seseorang itu diazab di alam kuburnya. Yang pertama, tidak menjaga diri dari percikan air kencing ketika dia berwudu. Ya, ketika dia kencing, kemudian air kencing itu terkadang kecipratan mengenai celananya, mengenai pakaiannya, lalu dia berwudu, lalu dia sholat dengan pakaian tersebut, maka tentu sholatnya tidak diterima di sisi Allah karena taharahnya tidak benar. Nah ini, padahal sholat itu adalah ibadah yang menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah badaniyah yang paling bagus, yang paling baik, yang paling istimewa adalah sholat. Yang dikatakan bahwa sholat itu adalah ibadah yang terangkai 3 kegiatan ibadah di situ. Ibadah badaniyah, yaitu gerakan-gerakan lisan kita, gerakan badan kita. Ibadah lisaniyah, yaitu ucapan lisan-lisan kita ketika membaca Al-Fatihah, membaca doa iftitah, membaca surah, membaca doa ketika ruku, iktidal, sujud, dan seterusnya. Itu ibadah lisaniyah. Yang ketiga adalah ibadah qalbiyah, bahwa solat itu adalah ibadah hati, yang mana hati seseorang khusyuk, ya, hati seorang menjadi tunduk, niat kepada Allah dan sebagainya. Nah, inilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rusaklah solat dia karena taharahnya tidak benar akibat terpercik air kencing. Maka penghubung amalan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi rusak. Ya. Dan rusaknya solat dia itu karena amalan perantara. Perantaranya apa? Yaitu taharah. Itu sehingga dia pun diazab di alam perantara. Ini yaitu dia melanggar haknya Allah yang paling utama diibadahi dalam solat. Yang kedua, diazab dia di alam kubur karena namimah, mengadu domba. Ini terkait haknya manusia. Hak manusia yang paling besar dilindungi adalah jangan sampai tertumpahnya darah-darah manusia. Ya. Maka ketika dia menjadi perantara yang menyebabkan tertumpahnya darah, gara-gara dia orang berkelahi, ya, saling pukul, bahkan mungkin saling bunuh, yang menyebabkan tertumpahnya darah, sebab amalan dia yaitu menjadi provokator bagi dua orang itu. Nah, karena amal perantara, dosa perantara inilah kemudian Allah mengazab dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita di suatu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah ke kuburan. Lalu setelah selesai ke kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan kepada saudara kalian ini yang sudah ditanam di alam kubur ini. Istaghfiru li akhikum fas'alu lahu tasbit, kata Nabi, dan mintakan kepada Allah untuk dia keteguhan. Fa innal an, karena sekarang ini atau sebentar lagi, yus'al, dia akan ditanya oleh dua orang malaikat. Dia akan ditanya oleh malaikat. Sebentar lagi dia akan ditanya. Mintakan ampunan dan mohonkan keteguhan kepada dia. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya. Agar dia, ya, seperti orang-orang yang beriman, yang mana Allah meneguhkan
ya, dengan perkataan yang teguh, bil qaulis sabiti,